Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi azza. Perkenalkan, kami di sini mau mempresentasikan yaitu penegakan hukum lingkungan dalam aspek perdata. Kami dari kelompok 5. Yang pertama, saya Rizky Akbar Nasution, angkatan 2018. Selanjutnya, Muhammad Buyung Kuncoro, angkatan 2018. Selanjutnya, Naufal Praditya, angkatan 2018. Selanjutnya, Muhammad Arik, angkatan 2018. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Latar belakang masalah. Masalah lingkungan tidak selesai dengan memerlukan undang-undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Suatu undang-undang yang mendukung instrumen hukum masih diuji dengan pelaksanaan unitivoring atau implementation, dan merupakan bagian dari mata rantai pengaturan regulation pengelolaan lingkungan. Dalam merumuskan kebijakan lingkungan, pemerintah lazimnya menetapkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan lingkungan disertai tindak lanjut pengarahan dengan cara bagaimana penetapan tujuan dapat dicapai agar ditaati masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang PLH, mendasari kebijakan lingkungan di Indonesia karena undang-undang, peraturan pemerintahan dan peraturan pelaksanaan lainnya merupakan instrumen kebijakan kebijaksanaan lingkungan perlu ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan demi kepastian hukum dan mencerminkan arti penting hukum bagi penyelesaian masalah. Selanjutnya, penegakan hukum di lingkungan dapat juga melalui jalur hukum perdata. Jalur ini di Indonesia penegakan kurang disinergi karena proses yang berlarut-larut di pengadilan. Hampir semua kasus perdata diupayakan ke pengadilan yang tertinggi untuk kasasi karena selalu tidak puasnya para pihak yang kalah. Bahkan ada kecenderungan yang sengaja mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum. Bahkan walaupun kurang beralasan, biasanya dilanjutkan pula peninjauan kembali. Baik, dilanjutkan dengan teman saya. Penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris law enforcement, bahasa Belanda rechtshandhaving. Pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Syarat penegakan hukum itu perlu memperhatikan kaidah-kaidah hukum, yaitu pertama, hukum undang-undang itu sendiri yang memenuhi unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu undang-undang yang memadai. Kedua, adalah aparat penegak hukum yang memang bertugas menegakkan hukum. Ketiga adalah masyarakat, dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. Keempat adalah sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum tersebut, keempat, syarat tersebut harus ada, sebab jika salah satunya tidak baik, maka hukum tidak bisa ditegakkan.
Baik, dilanjutkan. 1. Penegakan Adik. hukum lingkungan dalam aspek perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum akibat perbuatan atau tindakan perdata antara seorang dengan seorang lainnya, atau antara seorang dengan beberapa orang atau badan hukum. Setiap perbuatan atau tindak perdata yang mengakibatkan penderitaan atau kerugian pada pihak lain, maka orang atau beberapa orang tersebut harus mengganti kerugian akibat perbuatannya itu. Aspek hukum perdata dapat pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan, maka akan ada korban pencemaran dan perusakan dalam arti sebagai pihak yang dirugikan, dan pihak yang dirugikan dapat berupa orang perorangan, masyarakat atau negara. Dalam UU PPLH, proses penegakan hukum lingkungan melalui prosedur perdata diatur dalam bab 13 pada pasal 84 sampai dengan pasal 93. Aspek-aspek tersebut, keperdataan yang tercantum dalam pasal-pasal tersebut berisikan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau litigasi, atau jalur di luar pengadilan atau non-litigasi berdasarkan pilihan secara sukarela pada pihak yang bersengketa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan pada pihak yang bersengketa. Pasal 85 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga netral untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution atau ADR. Lembaga ADR adalah arbitrase, mediasi, dan negosiasi dan konsiliasi yang saat ini banyak digunakan oleh para industriawan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, terutama dalam perjanjian kerjasama antara pihak investor dengan masyarakat apabila terjadi pencemaran lingkungan. Selain itu, pada penilaian pasal 86 menyatakan bahwa pemerintahan dan atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyelesaian jasa pelayan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang kedua, penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah sebagai kasus yang menyangkut masalah lingkungan. Biasanya korporasi merupakan subjek paling dominan sebagai dalang yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu lingkungan hidup di suatu wilayah atau lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan korporasi yang eksploitasi sumber daya alam dalam jumlah besar sebagai salah satu faktor produksi untuk menunjang operasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Hal ini tentu bisa menjadi pemicu timbulnya sengketa antara korporasi dan masyarakat. Apabila terjadi sengketa di bidang lingkungan hidup, proses penyelesaiannya diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau Undang-Undang PPLH dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang PPLH mengatur bahwa sengketa lingkungan hidup adalah penyelesaian antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Next.
Lebih lanjut, dalam pasal 84 Undang-Undang PPLH mengatur, yang pertama, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Yang kedua, pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Yang ketiga, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Dari ketentuan yang di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian lingkungan hidup bersifat sukarela dan lebih menekankan penyelesaian di luar pengadilan. Artinya, para pihak yang bersengketa dapat memilih forum penyelesaian sengketa lingkungan hidup apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Dan proses penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau mediasi telah dilakukan dan tidak bisa berhasil menyelesaikan permasalahan. Sekian dari penjelasan dari ini. Terima kasih kepada teman-teman. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 5. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.